Halo Sobat Galeri, pada kali ini kita akan belajar mengenai cara mencari harga wajar valuasi saham. Apa itu valuasi saham? Valuasi saham bisa kita artikan sebagai proses menentukan nilai atau value sebuah saham, baik saat ini ataupun di waktu yang akan datang. Singkatnya, dengan melakukan valuasi saham, teman-teman bisa mengetahui berapa nilai sebuah saham. Lalu dari hal tersebut, kita bisa tahu apakah harga suatu saham sedang murah, wajar, atau bahkan mahal. Untuk melakukan valuasi saham, ada dua metode utama. Metode pertama, memakai valuasi absolut, yakni sebuah metode valuasi dengan menghitung nilai intrinsik sebuah bisnis dengan melihat faktor fundamentalnya. Sementara itu, metode kedua yaitu metode memakai valuasi relatif, yakni dengan membandingkan valuasi sebuah saham dengan valuasi saham lainnya. Selanjutnya, valuasi price earning ratio merupakan rasio valuasi yang membandingkan antara harga per saham dengan earning per share atau laba per saham. Contohnya, seperti harga sebuah saham adalah Rp1.000 dan earning per share perusahaan tersebut adalah Rp100. Artinya, price earning ratio perusahaan tersebut adalah 10 kali. Hal ini didapat dengan cara membagi harga saham 1000 dibagi EPS 100 sama dengan 10. Itu artinya, perusahaan tersebut dihargai 10 kali lipat dari laba bersih tahunannya. Untuk mendapatkan data PER, teman-teman bisa menghitung secara manual. Selain itu juga bisa menggunakan aplikasi. Nah, teman-teman bisa menggunakan RTI Business dengan mengecek data PER ini di menu key statistik, tepatnya di bagian valuation. Sebagai contoh, jika kita melihat saham SIDO muncul, maka PER-nya ketika tanggal 5 Oktober 2023 sekitar 19 kali. Sementara itu, PER Kalbe Farma sebesar 25 kali. Artinya, secara valuasi PER, saham KLBF lebih mahal dibandingkan saham SIDO. Rasio valuasi lain yaitu Price Book Value Ratio. Pada rasio ini, kita akan membandingkan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Nah, agar bisa memakai rasio ini, teman-teman harus mengetahui berapa nilai buku per lembar saham. Cara untuk mengetahui nilai buku per lembar saham dengan cara mengecek berapa ekuitas suatu perusahaan. Untuk mengecek ekuitas perusahaan, teman-teman bisa cek di laporan keuangan, tepatnya di laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, pada tahun buku 2020, total ekuitas perusahaan SIDO muncul adalah sekitar 3,22 triliun. Berikutnya, ketahui berapa jumlah lembar saham perusahaan. Untuk mengetahui jumlah lembar perusahaan, kita bisa cek di laporan keuangan, tepatnya pada bagian catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau teman-teman ingin praktis, teman-teman juga bisa cek melalui aplikasi seperti RTI Business. Jika memakai RTI Business, teman-teman bisa cek pada bagian profile emiten. Selanjutnya, teman-teman tinggal membagi saja total ekuitas dengan total lembar saham perusahaan. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan nilai buku per lembar saham. Sebagai contoh, untuk emiten SIDO, nilai buku per lembar sahamnya pada 1 November 2021 adalah Rp102. Selain itu, cara untuk melihat data nilai buku secara praktis, teman-teman juga bisa mengecek di key statistik di RTI Business, tepatnya di bagian earnings. Selanjutnya, teman-teman tinggal membagi saja antara harga saham dengan nilai bukunya. Sebagai contoh, Rp840 dibagi Rp102 sama dengan 8,23 kali. Nah, itulah angka dari price book value ratio dari emiten SIDO. Artinya, emiten SIDO memiliki price book value ratio sebesar 8,23 kali. Artinya saham SIDO dihargai 8,23 kali lebih mahal dibandingkan dengan nilai bukunya. Selanjutnya, cara mudah mencari harga wajar saham. Salah satu cara paling mudah yang bisa kita gunakan adalah dengan membandingkan suatu saham dengan saham lain dalam sektor atau industri yang sama. Pada cara ini, kita akan mencari tahu berapa valuasi wajar dari suatu saham di suatu sektor atau industrinya. Caranya, kita bisa melihat dari rata-rata PER di industri atau sektor tersebut. Ambil contoh, apabila pada sektor obat-obatan rata-rata PER adalah 23 kali, maka kita bisa kalikan EPS saham kita dengan angka 23. Misalkan, EPS suatu perusahaan adalah Rp100. Jika rata-rata PER sektor tersebut adalah 23, maka kita kalikan 23 dengan Rp100 tadi. Nah, hasilnya 2.300.
Apabila saham incaran kita harganya berada di bawah harga tersebut, bisa jadi harganya sedang berada di bawah harga wajar. Terakhir, saham seperti apa yang kita cari? Nah, ada beberapa kriteria yang dapat kita penuhi. Misalnya, pertama, emiten tersebut punya bisnis yang bagus, terlihat dari kinerja perusahaan yang konsisten, terus bagus dan bertumbuh. Kedua, emiten punya track record yang bagus. Ketiga, emiten punya track record dividen yang baik, lebih bagus kalau dividen bisa terus naik dari tahun ke tahun. Terakhir, perusahaan atau saham tersebut berada di harga wajar atau murah. Sekian materi dari saya. Sumber dari materi ini berasal dari buku The Dividend Investor karya Jeffrey Helian Toussaint Fourie.